Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Oke, pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi terbaru up to date seputar P3K 2024. Oke, kita langsung saja ke informasinya Bapak Ibu ya. Ini ada memang lagi ramai Bapak Ibu ya. Teman-teman itu tidak terima ya. Istilahnya teman-teman honorer itu menolak ya istilahnya TMT 1 Maret 2026. Tapi di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ada 10 poin surat kepala BKN ya yang harus Kak Furkon bahas ya supaya teman-teman tidak gagal paham. 10 poin surat kepala BKN ada secuil harapan bagi CPNS P3K dan tentunya tenaga honorer. Nah, di sini Bapak Ibu sumbernya dari BKN ya Bapak Ibu ya, CPNN ya. Kepala BKN Bapak Yudan Arif Fakulullah menerbitkan surat terbarunya tanggal 8 Maret 2025 kemarin. Dalam surat yang bernomor 2793 garing sekian garing 2025 mengenai penyelesaian jadwal CSN 2024 ada 10 poin penting yang disampaikan oleh Kepala BKN. Tentunya surat Kepala BKN di sini juga sebagai respon ya atas kesimpulan rapat dengan pendapat antara Komisi 2 DPR dengan Menteri Menpan RB bersama Kepala BKN pada 5 Maret kemarin. Tentunya itu sudah diresmikan suratnya 7 Maret 2025. Nah, ini adalah beberapa 10 poin. Yang pertama, itu Bapak Ibu bisa perhatikan. Yang pertama adalah proses pengangkatan CPNS dan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja hasil seleksi tahun ajaran 2000 tahun anggaran 2024 yang belum ditetapkan nomor induknya tetap dilanjutkan sampai dengan diterbitkan keputusan pengangkatan. Ini poin yang pertama Bapak Ibu ya. Kemudian poin yang kedua, dalam proses penetapan NIP yang sedang berlangsung, banyak instansi yang mengajukan permohonan atau penundaan pengunduran terhitung mulai tanggal TMT pengangkatan CPNS atau P3K. Yang ketiga, sehubungan dengan angka 1.1 dan poin 2, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap tindak lanjut hasil seleksi CPNS dan P3K sebagai berikut. Nah, ini ada penyesuaian Bapak Ibu. Penyesuaiannya, peserta seleksi CPNS yang dinyatakan lulus diangkat menjadi CPNS itu TMPT-nya itu mundur menjadi 1 Oktober 2025. Dan surat pernyataan melaksanakan tugas diterbitkan pada tanggal saat itu juga ya, 1 Oktober 2025. Seperti itu. Kemudian yang kedua, usul penetapan nomor induk CPNS paling lambat itu 30 Juni 2025. Oke. Kemudian poin yang ketiga, penyelesaian keputusan pengangkatan CPNS paling lambat 1 September 2025. Di mana ada tindak lanjut nih hasil dari P3K ya. Ini penyerahan surat keputusan CPNS 1 September, penyesuaian tindak lanjut hasil P3K. Yang pertama, peserta seleksi P3K yang mengisi alokasi kebutuhan formasi diangkat menjadi P3K dan melaksanakan perjanjian kerja TMT 1 Maret 2026. Yang kedua, usul penetapan nomor induk PPBK paling lambat itu 30 November 2025. Yang ketiga, penandatangan perjanjian kerja dan keputusan pengangkatan P3K paling lambat 1 Februari 2026. Dan yang keempat, pertimbangan teknis penetapan nomor induk CPNS yang sudah diterbitkan BKN dilakukan penyesuaian menjadi TMT 1 Oktober 2025. Yang kelima, pertimbangan teknis penetapan nomor induk PPBK yang sudah diterbitkan BKN dilakukan penyesuaian masa perjanjian kerja menjadi TMT 1 Maret 2026. Seperti itu. Ada beberapa poin yang harus Bapak Ibu ketahui ya. Poin yang keenam di sini bagi instansi yang sudah menetapkan keputusan, nah ini disuruh merevisi Bapak Ibu ya. CPNS selain TMT 1 Oktober dan P3K 1 Maret 2026 agar melakukan revisi atau penyesuaian berdasarkan pertimbangan teknis BKN. Wah, ini direvisi Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa daerah yang sudah mengeluarkan SK itu, ayo revisi. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Luar biasa. Yang ketujuh, dalam hal terdapat pelamar P3K pada tanggal 1 Maret 2026 telah melampaui syarat batas usia pengangkatan dan belum melewati batas usia tertentu dalam jabatan yang diduduki tetap diangkat sebagai P3K dengan masa perjanjian kerja 1 tahun. Seperti itu. Jadi masih diberikan kesempatan tapi hanya 1 tahun Bapak Ibu ya. Jadi misalkan 59 ya tetap bisa. 60 masih tetap 1 tahun tapi tidak diperpanjang lagi karena sudah usia pensiun. Surat Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN nomor sekian tahun 14 Januari perihal usul penetapan NIP berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan surat ini. Poin yang 9, pejabat pembina
Pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan daerah tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi sampai diangkat menjadi ASN tanggal 12 Desember 2024. Yang ke-10 atau yang terakhir, pejabat pembina kepegawaian akan memastikan proses pengangkatan CPNS dan P3K dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan ketentuan surat ini. Atas perhatian kerjasama diucapkan terima kasih. Itulah 10 poin, ada secuil harapan ya bagi CPNS, P3K, dan honorer untuk tuntas di tahun ini. Jadi paling lambatnya ya kalau P3K kemarin 2026. Tapi bisa saja nanti ada revisi kebijakan ya setelah teman-teman nanti protes ya kan, mengadakan aksi demo besar ya tanggal 18 Maret. Insya Allah nanti akan berubah kebijakannya. Seperti itu dulu informasi dari kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.